Di dalam kelambunya, beliau sangat gugup dan ketakutan atas apa yang dia lihat. Dia tidak mau mati dalam hutan seperti temannya itu. Di sela ketakutannya paman pun mencari akal. Bagaimana caranya agar beliau bisa lolos dari kematian? Dan tiba-tiba, wanita itu pun keluar kelambu temannya paman. Terdengar suaranya tertawa lepas, dan tidak lama berselang, terdengar lagi seperti suara orang makan. Paman pun memberanikan diri, mengintip sedikit dari kelambunya. Ternyata, sosok itu memang lagi makan. Dan dia memakan alat kelamin temannya paman. Melihat itu, beliau bertambah syok dan kembali rebahan pada posisinya. Dan setelah itu, remang-remang terlihat satu orang wanita lagi yang duduk dan memasuki kelambu sebelahnya paman. Wanita itu pun melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh teman wanita sebelumnya. Diremas dan ditariknya alat kelamin teman-temannya paman hingga putus. Lalu kemudian dimakannya. Anehnya, pada saat wanita itu meremas kelamin hingga putus, teman paman tidak sadarkan diri. Yang ada hanyalah awalnya mereka mendengkur. Dan setelah kelaminnya dicabut, dengkuran mereka pun langsung terhenti. Paman berpikir, mungkin mereka langsung meninggal saat kelaminnya dicabut. Satu persatu secara bergantian, sosok wanita itu memasuki kelambu dan mengambil hingga memakan alat kelamin rekan-rekan paman. Di saat ketakutan itu pula, paman mencari akal, bagaimana agar beliau bisa lari dari tempat itu. Paman pun teringat akan lantai pondok yang tidak berpaku. Lalu, dengan sangat hati-hati dan perlahan, paman pun mulai membuka papan lantai pondok tersebut, hingga akhirnya terbuka. Dengan tanpa suara, beliau langsung turun secara perlahan dan menutup lantai papan itu lagi. Setelah keluar dari bawah pondok, paman pun perlahan-lahan jalan menuju hutan. Beliau tidak mungkin ke sungai karena tidak ada kelotok untuk kabur. Dan mereka di sana pun kemarin diantar oleh kelotok penduduk. Perjanjiannya, seminggu sekali baru datang kelotok tersebut untuk mengantarkan logistik. Paman pun menuju hutan dan tidak tahu mau kemana. Yang penting, jalan saja ke depan. Hutan tersebut sangat rimbun hingga susah untuk berlari. Sekitar 50 meter berlalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita yang memecah keheningan malam. Teriakan itu berbunyi kurang lebih seperti ini. "Mana jatahku? Mana jatahku?" Sosok yang berteriak itu mungkin yang akan berencana mencabut alat kelaminnya paman. Dan dia berteriak karena mendapati kelambu paman dalam keadaan kosong. Paman pun mempercepat langkahnya, menerjang pohon-pohon dan rerumputan. Tanpa sendal dan senter, beliau hanya berjalan ditemani oleh cahaya bulan. Duri yang menusuk kaki dan badannya pun tidak dihiraukan lagi. Yang ada di pikirannya, tak lain hanyalah lari sejauh mungkin agar dirinya bisa selamat dari sosok kejadian itu. Ketika sudah berjalan kira-kira 300 meter, tiba-tiba paman mendengar lagi suara wanita-wanita itu, dan tampaknya mereka mencari dan mengejar paman. Paman pun semakin gugup dan bingung. Harus kemana lagi beliau berjalan, karena beliau benar-benar tidak tahu arah dan tujuan. Sementara suara sosok itu kian mendekat dan mendekat. Paman pun tidak mau tinggal diam dan pasrah. Di sisa tenaganya, beliau mencoba berjalan dan menerjang rerumputan itu lagi, hingga akhirnya beliau pun melihat sebuah pohon yang lumayan kecil yang bisa dinaiki. Lalu dengan penuh perjuangan, beliau pun menaiki pohon tersebut hingga cukup tinggi sambil duduk di dahan pohon tersebut. Benar saja, tidak sampai sekitar 5 menit, para sosok itu langsung datang dan terlihat mereka sedang mencari-cari keberadaan paman.
dan mereka pun berhenti tepat di bawah pohon yang paman naiki. Dan tiba-tiba, salah satu hantu kejadian tersebut menoleh ke arah atas dan tepat melihat ke arah paman. Terlihat dengan samar-samar oleh cahaya bulan yang ditutupi dua pohon wajah wanita itu. Dan dia tersenyum menyeringai melihat paman yang sedang duduk ketakutan di atas. Terlihat pula ada seperti bercak darah di sebagian wajah wanita itu. Mungkin darah itu berasal dari kelamin yang dia makan. Namun anehnya, walau dia melihat paman, sosok itu malah diam dan tidak memberitahu teman-temannya yang lagi sibuk mencari keberadaan paman. Malahan, sosok wanita itu berbicara dan terkesan mengajak teman-temannya untuk pergi kembali ke arah pondok. Dan mereka pun kembali hingga akhirnya hilang. Paman yang masih amat ketakutan pun masih belum berani turun. Hingga kurang lebih 1 jam berselang, tiba-tiba sosok kejadian itu pun kembali datang ke bawah pohon tempat di bawah paman itu lagi. Namun kali ini, yang datang hanyalah sendirian, tidak bersama teman-temannya. Sosok itu lagi-lagi menoleh ke arah paman dan tersenyum menyeringai, dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya, menyuruh paman untuk turun. Awalnya paman tidak mau dan sangat ketakutan. Tapi akhirnya, paman pun memberanikan diri untuk turun dengan harap-harap cemas. Ketika sampai di bawah, persis di hadapan sosok wanita itu, sosok itu lalu berkata sambil terbata-bata, "Kamu bersembunyi di sana, pasti ketahuan mereka. Ayo ikut aku antar kamu ke kampung." Sambil gemetar, paman pun mengangguk dan mulai mengikuti sosok wanita itu. Mereka pun berjalan. Ketika sampai di bawah, persis di hadapan sosok wanita itu, sosok itu lalu berkata sambil terbata-bata, "Kamu bersembunyi di sana, pasti ketahuan mereka. Ayo ikut aku antar kamu ke kampung." Sambil gemetar, paman pun mengangguk dan mulai mengikuti sosok wanita itu. Mereka pun berjalan. Yang anehnya, tanpa paman sadari, tiba-tiba saja ada jalan setapak yang lumayan lebar yang mereka lalui menuju ke kampung. Saat berjalan, sosok wanita itu pun sambil berkata, "Aku dan teman-temanku sudah mengintai kalian sejak pertama datang ke sini. Aku mendengar teman-temanmu berkata yang tidak seharusnya di sini. Dan aku juga melihat kamu melarangnya. Tapi mereka tidaklah menghiraukan kamu. Dan itulah akibat dari perkataan mereka. Mereka sudah menanggung akibatnya." Paman pun tidak bisa berkata apa-apa, kecuali mengucapkan, "Maaf Datu, maaf." Dan sosok itu kembali menyambung pembicaraannya. "Aku selamatkan kamu karena kamu adalah orang baik. Aku tidak mau kamu mati dimakan teman-temanku. Aku biarkan kamu selamat agar bisa menceritakan apa yang kamu alami, agar siapa saja yang mendengar akan bisa lebih menjaga sikap ketika mereka berada di hutan." Paman pun mengiyakan apa yang disampaikan wanita tersebut. Lalu perlahan-lahan muncul aroma wangi. Aroma itu belum pernah dia cium semasa dia hidup. Setelah paman mengangkat dagunya dan menoleh ke arah sosok wanita itu, ternyata wanita itu telah berubah menjadi sosok wanita yang sangat bersih. Namun paman masih belum bisa melihat wajahnya, karena wanita itu sedari tadi berjalan di depan. Singkatnya, sekitar pukul 4 pagi, mereka pun sampai di ujung kampung dan wanita itu hanya bisa mengantarkannya sampai di sana. Katanya, ada sebuah perisai yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam kampung tersebut. Disitulah paman melihat jelas bagaimana rupa wajah dari sosok wanita tersebut. Wanita itu sangatlah cantik dan harum
sangat jauh dari apa yang paman lihat ketika pertama tadi. Ketika berpamitan dan berterima kasih, wanita itu lagi-lagi berpesan, "Kita hidup berdampingan. Jaga adab dan sikap bila masuk ke dalam hutan. Karena hutan yang kamu lihat bisa saja sebuah perkampungan atau kerajaan kami. Bila masuk hutan dan kamu melihat buah segar tapi tidak ada pohonnya, maka jangan dimakan. Kalau dimakan, kamu akan muntah darah dan mati. Dan kamu jangan lupakan membawa mando atau parang di saat kamu dalam hutan, karena itu bisa sedikit menghalau dari gangguan jin jahat." Dan paman pun hanya bisa berterima kasih, karena sosok itu memang sudah menolongnya hingga sampai ke kampung. Dan kemudian setelah berjalan beberapa langkah, paman pun menoleh ke belakang, dan sosok itu sudah nggak ada. Dan jalan setapaknya pun juga hilang. Dan perlahan-lahan lagi, paman menyusuri rumput-rumput dan kayu-kayu kecil untuk menuju jalan kampung, hingga akhirnya sampai di sebuah kampung. Paman pun langsung menuju rumah sesepuh desa. Sesampainya di sana, beliau mengetuk pintu rumah, dan sesepuh pun terbangun dan mempersilahkan paman masuk. Namun paman tidak masuk. Beliau hanya di luar sambil menceritakan apa yang beliau alami malam ini. Mendengar itu, sesepuh pun langsung membangunkan anaknya. Dan sang anak langsung disuruh membangunkan beberapa warga. Singkatnya, warga pun berkumpul, dan masing-masing siap dengan mando dan tombaknya. Ada sekitar 12 orang yang berangkat, termasuk paman dan kepala adat atau sesepuh desa, menuju lokasi penebangan dengan menggunakan kapal klotok. Sekitar pukul 5:30 mereka pun sampai di sana, dan benar saja, teman-teman paman ditemukan sudah meninggal dunia semuanya, dengan alat kelamin yang tercabut dan darah segar memenuhi tirik lampu masing-masing. Mereka meninggal dalam keadaan mata yang melotot dengan mulut yang menganga. Para warga desa pun bergegas mengangkat mereka menuju kapal klotok. Hingga akhirnya mereka sampai di kampung. Dan hari itu juga, paman dan ketiga jasad temannya mencarter klotok untuk membawa ketiga jasad itu pulang ke rumah duka masing-masing.